Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Ketemu lagi bersama saya di channel ini teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjawab tentang pertanyaan yang masuk ke saya berkaitan dengan KIP kuliah tentunya. Jadi pertanyaan yang masuk ke saya seperti ini teman-teman. Kak, saya penerima KIP kuliah, apakah boleh menikah? Terkait dengan pertanyaan ini, setelah saya cek di beberapa video terakhir, sebenarnya sudah ada saya jelaskan ya di dalam satu video, yaitu di bagian 6 penyebab KIP kuliah dicabut, wajib pahami dan dihindari. Mungkin karena ini berbeda ya judulnya, mungkin teman-teman belum cek. Tapi kalau teman-teman mau cek lagi, silahkan teman-teman cek di video ini, atau teman-teman bisa klik di pojok kanan atas. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, maka akan saya buat satu video lagi untuk menjawab ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa secara langsung mengetahuinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini bukan kata saya ya teman-teman. Jadi saya mencari sumber referensi dari yang bisa dipercaya, yaitu dari website Puslapdik langsung teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di kipkuliah.kemendikbud.go.id. Kemudian teman-teman silahkan cari frequently asked question. Nah, di bagian situ silahkan teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, ini ada jawabannya ya teman-teman. Saya penerima KIP kuliah, apakah boleh menikah? Silahkan teman-teman buka. Nah, menurut Puslapdik, pada prinsipnya hal menikah tidak diatur oleh kami. Jadi menikah kan jodoh ya teman-teman. Kita tidak bisa melarang-larang atau kita tidak bisa menghentikan ketika jodohnya sudah datang, ya mau bagaimana lagi ya kan. Itu sudah jalan hidup masing-masing. Rahasia Tuhan itu kan ada 3, rezeki, jodoh, dan maut. Nah, salah satunya adalah jodoh ini ya teman-teman. Jadi tidak bisa diatur oleh siapapun. Tapi di sini dikasih catatan lagi. Namun pada saat menikah, kewajiban pembiayaan Anda tentu sudah beralih ke suami Anda jika Anda adalah mahasiswi. Tapi jika mahasiswa, tentu karena Anda sudah menikah, maka Anda sudah berani bertanggung jawab atas anak orang. Jadi Anda sudah siap untuk menafkahi orang tersebut. Yang mana kami melihat bisa jadi status Anda sudah tidak termasuk tidak mampu, karena ada dukungan pembiayaan dari suami. Nah, Puslapdik melihat jika teman-teman sudah menikah, artinya teman-teman sudah mampu. Ya, walaupun misalnya pernikahannya hanya dilakukan secara sederhana di KUA saja, atau tanpa mengadakan resepsi atau pernikahan yang menguras biaya. Namun pandangan Puslapdik bahwasannya kalau teman-teman sudah berani menikah, maka teman-teman sudah memperhitungkan secara matang-matang tentang konsekuensinya. Konsekuensinya adalah teman-teman akan dicap tidak mampu. Sedangkan KIP kuliah adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik namun terkendala ekonomi atau tidak mampu. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, kemudian dalam hal ternyata ada pemberhentian, tidak ada sanksi khusus. Jadi tidak ada sanksi khusus dari Puslapdik teman-teman. Jadi kemudian ada yang bertanya, kalau saya menikah apakah saya akan dapat sanksi dari Puslapdik? Jawabannya tidak ada sanksi khusus teman-teman yang diatur dalam buku pedoman, kecuali memang jika ada kontrak belajar dengan PT. Nah, ini yang menjadi catatan. Teman-teman harus ingat, tentu teman-teman ketika pertama kali akan memulai perkuliahan kan itu ada kontrak belajar yang harus teman-teman tanda tangani. Nah, teman-teman ingat-ingat lagi tuh ketika teman-teman menandatangani itu, apakah ada ketentuan khusus di situ ketika teman-teman menikah, ketika teman-teman diberhentikan KIP kuliahnya, apakah harus mengembalikan dana pendidikan yang sudah diberikan selama ini atau tidak? Nah, jika harus mengembalikan, tentu itu menjadi resiko teman-teman ya ketika teman-teman memutuskan untuk menikah. Tapi jika tidak ada, ya resiko teman-teman mungkin hanya diberhentikan KIP kuliah
dan uang sakunya, kemudian teman-teman membayar biaya pendidikan secara mandiri. Nah, itu adalah resiko-resiko yang harus teman-teman pikirkan jika teman-teman akan mengambil jalan ini. Karena ya mau bagaimana lagi ya, sudah seperti itu, bahwasanya memang KIP kuliah ini diberikan ya untuk membantu teman-teman dalam proses pendidikan, bukan membantu teman-teman dalam proses berumah tangga seperti itu. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman, di sini memang beasiswa ini punya batasan, beasiswa ini punya aturan, sehingga teman-teman harus pahami hal-hal tersebut. Jangan sampai teman-teman bertindak sesuka hati, teman-teman bertindak seenak sendiri seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu, tetap pahami aturan yang ada. Ya walaupun memang namanya jodoh tidak bisa kita batas-batasi. Jadi silahkan kembali ke teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memberikan pemahaman kepada pasangan teman-teman bahwasanya saya adalah mahasiswa KIP kuliah, sehingga menikah itu tidak diperbolehkan. Maksudnya tidak diperbolehkan karena akan dihentikan KIP kuliahnya. Diperbolehkan tapi tidak akan lagi dilanjutkan KIP kuliahnya, seperti itu. Jadi saya rasa sudah jelas ya apa yang disampaikan melalui halaman kipkuliah.kemendikbud.go.id, dan ini sumbernya valid ya teman-teman, bukan kata saya, bukan kata orang lain, tapi ini adalah kata dari Puslapdik. Mungkin sekian teman-teman video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.